Teman-teman, hari ini waktunya panen jeruk. Kami punya cara sendiri panen jeruknya, sekaligus sambil bermain. Jeruk yang dipetik kami bawa menggunakan wadah bambu dan kami bawa lari secepat mungkin. Di ujung kebun sudah ada keranjang tempat jeruk diletakkan. Kami harus memasukkannya ke sana. Tapi memasukkannya juga ada caranya, yaitu menggelindingkan jeruk di atas 2 buah bambu kecil. Meski kelihatannya mudah, tapi kami harus menjaga keseimbangan bambu supaya jeruk tidak terjatuh. Kalau terjatuh, harus dari awal lagi. Jeruk adalah salah satu buah yang ada di Bakara, dikenal juga dengan jeruk Medan. Dengan ciri berwarna oranye, hijau kekuningan, atau kuning pada bagian permukaannya. Rasanya tidak kalah manis loh dengan jenis jeruk lainnya. Oh pulang. Oh kak, ngasai tapu hamu jeruki. Unga mega. Oh, pai meda. Hiro kak. Oh. Asik, kata kakak, kami boleh coba jeruknya. Karena tadi kami lari-lari, kami jadi haus deh. Untung saja ada jeruk yang bisa menghilangkan dahaga. Oh, coba nih, Pak. Segar ya, Kak. Ada nggak so manis nih? Terasa. Teman, kakak bilang jeruk ini mau diolah menjadi bubur hare. Kalian sudah pernah dengar belum? Bubur hare akan disajikan untuk acara 7 bulanan adikku. Nanti kami kasih tahu deh. Kalau begitu, kami mau bawa pulang jeruknya dulu ya. Teman, sekarang kami sedang membuat bubur hare, salah satu makanan tradisional Batak Toba. Bubur hare terbuat dari tepung beras yang dimasak dengan campuran santan juga kunyit. Makanya bubur hare berwarna kuning dengan aroma yang khas. Kami juga membuat aek las sop Batak sebagai pendamping untuk makan bubur hare nanti. Kakak dan tulang mempersiapkan bumbunya dulu. Bubur hare juga baik dimakan untuk ibu hamil agar bayi dalam kandungan jadi lebih sehat. Makanan ini sudah ada sejak dulu yang diwariskan dari generasi ke generasi dan sangat digemari. Kami juga menambahkan perasan air jeruk supaya rasanya lebih manis. Biar sahur yang kerjakan ya. Selanjutnya, rebus tepung beras, masukkan santan. Lalu masukkan kunyit serta perasan air jeruknya. Masak kurang lebih 1 jam sampai mengental seperti bubur dan harus terus diaduk agar tidak gosong. Kalau sudah matang, mirip seperti bubur ayam. Hanya tidak ada toppingnya atau kuahnya ya teman. Teman, seperti yang aku bilang, makan bubur hare paling enak ditemani dengan aek las sop Batak. Aek las sop Batak terbuat dari berbagai bumbu yang ditumbuk seperti cabai dan bawang. Jumlah cabainya bisa disesuaikan selera. Cara buatnya sangat mudah, tinggal rebus saja bumbu yang sudah ditumbuk. Kebetulan bubur harenya sudah matang. Lihat, warnanya jadi kuning kan? Giliran merebus aek las sop Bataknya. Aduk agar bumbunya merata. Oh iya, minuman ini juga bisa menghangatkan tubuh loh. Cocok sekali untuk kami yang tinggal di daerah dingin. Merebusnya tidak perlu lama, pokoknya sampai mendidih. Siap deh disantap. Aroma cabainya terasa sekali. Kami jadi nggak sabar mau nyicip. Selamat makan dongan-dongan. Bolang. Anu sutung daw-daw marmiam da ito dah. Oh, itu. Neng 7 bulan na adikmu ito. Oh, ini tuh. Ido ito, makana ilok pahami do naktulangmu buburon ito dah. Oh, itu. Oh, Baru bos itu. Ido, eta matan lang ito. Eta. Oh, itu. Nasi tabu nito buburon da ito dah. Bubur harenya enak sekali teman. Sangat lembut dan gurih.
Rasa manis dari jeruknya juga terasa sekali. Makanan yang terbuat dari tepung beras pasti punya manfaat bagi tubuh karena memiliki protein yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari susu dan yogurt. Dulu, bubur hare sering menjadi makanan di acara pernikahan. Kalau sekarang, sudah jadi makanan sehari-hari. Lebih enak dimakan selagi hangat. Begitupun dengan air laso bataknya. Tuh kan, benar. Rasanya sedikit pedas, tapi segar sih. Dan badan kami jadi lebih hangat. Oh iya teman, kakak bilang akan ada acara tradisi 7 bulanan adikku. Biasanya pada acara itu ada makanan yang harus disiapkan, seperti nani arsi. Kami mau membantu kakak mencarikan logika dulu deh. Teman, lauk dari nani arsi yaitu ikan. Kami mau mencarinya di tepi Danau Toba menggunakan spear gun. Senapan dari kayu berukuran kecil dilengkapi sebilah besi sebagai tombaknya. Kami harus sedikit menyelam untuk mencari keberadaan ikan. Harus tenang dan jangan sampai membuat gerakan mengagetkan. Nanti ikannya malah kabur. Kalau ikan sudah terlihat, tinggal tembak saja deh. Dapat tulang, dapat besar. Disatukan. Akbar sudah dapat satu teman. Aku juga pasti dapat. Meskipun airnya dingin dan arusnya cukup kuat, kami tetap semangat mencari ikannya. Akhirnya aku dapat juga ikannya. Begitupun dengan Saur dan Mikael. Ikan nila-nila ini masih banyak hidup di Danau Toba selain ikan mas. Banyak masyarakat mencari ikan nila untuk makan sehari-hari atau dijual kembali. Tentunya dengan cara yang ramah lingkungan dan tidak merusak habitat ikan. Sepertinya ikan nilainya sudah banyak. Kami mau antar pulang dulu deh. Sebelum pulang, kami mau minta rengge-rengge dulu dengan Opung. Opung sebutan lain dari nenek dalam bahasa Batak ya teman. Karena rengge-rengge menjadi salah satu bumbu untuk membuat nani arsik nanti. Ora Opung. Opung boleh buat kami rengke-rengke munon Opung. Buat kamu itu. Neneng 7 bulan ada adikku Opung. Yang nama benar arsik kayu Opung. Buat kamu itu. Oh, lo Opung, buat kami Opung. Baik karongan, baik karongan. Buat kamu. Rengge-rengge yaitu tomat asli tanah Batak berukuran mungil dan lebih bulat dari tomat biasanya, mirip seperti tomat ceri. Tanaman ini tumbuh baik di dataran tinggi dan terkena sinar matahari langsung, tapi dengan kelembapan rendah. Tanah di Bakara ini sangat subur teman. Jadi apapun yang ditanam pasti akan tumbuh dengan baik. Mari sisor. Rengge-rengge berwarna merah ataupun hijau bisa langsung digunakan. Jadi kami petik saja semuanya. Sudah banyak teman, kami mau langsung antarkan ke kakak. Opung, aku orang buat tayo Opung nih rengke-rengke Opung. Asa heroi. Enggak Opung, lama nabi Opung. Lama nabi Opung. Berarti goreng Opung. Sekarang kami mau membuat nani arsi. Makanan khas Batak Toba
yang berarti ikan yang dimasak kering dengan menggunakan beragam rempah dan bumbu. Bumbunya cukup banyak nih teman. Ada bawang, cabai, jahe, sereh, ketumbar, asam, kacang panjang, dan bawang Batak. Termasuk andaliman, merica khas dari tanah Batak. Semua bumbunya ditumbuk jadi satu sampai benar-benar halus. Ikan yang digunakan harus dibersihkan dulu dan dibelah bagian perutnya. Tapi sisiknya tidak perlu dibuang. Setelah itu, ikan dilumuri dengan bumbu sampai merata, beserta sebagian kacang panjang dan bawang Batak. Selanjutnya, masukkan ikan pada wajan yang sudah dialasi serai. Kenapa pakai serai? Karena proses memasak nani arsik ini cukup lama teman. Jadi, tujuannya supaya ikan tidak hangus dan lengket pada wajan. Lumuri kembali dengan bumbu sampai ikan hampir tertutup bawang Batak dan kacang panjang. Dan terakhir, masukkan rengge-renggenya. Masak ikan sampai airnya mengering dan bumbu meresap sempurna. Memasaknya menggunakan api yang kecil supaya daging ikan tidak hancur. Sekilas, nani arsik seperti ikan masak bumbu kuning yang bisa ditemui di daerah lainnya. Tapi soal rasa tentu berbeda ya teman. Hampir di semua upacara adat Batak dari dulu sampai sekarang, nani arsik selalu dihadirkan. Seperti acara pernikahan, memasuki rumah baru, dan kelahiran anak. Baro, tabur itu? Tabur itu, ini nasi ada itu nih. Dai di mar, dai. Halo. Dai jorik mar. Itu. Siap deh teh. Nani arsik menjadi simbol harapan supaya orang yang menerima dapat bersih baik hati maupun perilakunya. Oh, itu. Ngamali hupuang bola. Ire itu, orang belang orang itu. Lau tu pitu bulanan ni adik angkim don itu. Oh, ire itu. Ngamali itu. Sabar mau itu deh. Teman, akhirnya matang juga nani arsiknya. Tapi kami belum boleh mencobanya. Nanti saja saat acara 7 bulanan. Teman, sekarang kami mau melangsungkan acara 7 bulanan adikku yang dihadiri oleh keluarga dan sanak saudara. Onima di botokku nang beriku nang lekku pe isoro rame tulangmu nalao maniburi nyon berenanyon anggi cuma akan namang iton burmagurang mana dong atas rumah tua soni masak kami tulangmu laimu do ibu tokku di son. Oh iya, adikku ini bukan adik kandung ya, tapi anak dari tulang atau pamanku. Karena di sini tali persaudaraan kami sangat erat, anak dari tulangku sudah dianggap seperti adik atau saudara kandung sendiri karena satu marga. Tulangku baru saja menikah dan punya anak. Acara ini dipimpin oleh tulang atau paman. Pertama, rambut adikku akan digunting sedikit atau kami menyebutnya marsihol-sihol. Lalu diberikan perasan jeruk ute jungga supaya bayi terhindar dari mara bahaya. Kenapa ute jungga? Karena jeruk ini asli dari tanah Batak. Selanjutnya, memberikan beras di kepala. Hampir sama maknanya dengan pemberian perasan air jeruk, yaitu sebagai simbol diberi keselamatan sampai dewasa nanti. Kenapa beras? Karena beras memiliki makna yang sangat penting dan bernilai sejarah bagi orang Batak. Dari adat istiadat sampai kehidupan sehari-hari.
Bayi dan orang tuanya dikalungi kain ulos yang menunjukkan ikatan keluarga sangat dekat. Jadi teringat cerita ibuku, waktu kecil dulu, aku juga dibuatkan acara seperti ini. Kalau di tempat kalian, ada juga nggak teman? Setelah itu, pemberian ikan arsiknya. Penyajian ikan arsik ini tidak boleh sembarangan ya, tergantung pada acara adat. Pastinya jumlah ikan harus ganjil dan utuh mulai dari kepala hingga ekor. Ini merupakan gambaran utuh kehidupan manusia. Kalau sekarang ada 3 ekor ikan yang melambangkan bertambahnya 1 orang anggota dalam keluarga. Terakhir, ditutup dengan makan bersama. Kalau sudah kebagian semua, saatnya makan. Nani arsiknya enak sekali, teman. Teman, cemilan yang mau kakak buat yaitu kue pohul-pohul. Kue ini berbahan dasar tepung beras. Untuk membuat tepung beras, tentu ada prosesnya, teman. Gabah disangrai sampai kering. Harus terus diaduk ya supaya tidak gosong. Sementara Dikmar dan Mikael menyangrai, Saur menumbuk beras untuk menjadi tepung. Aku bagian yang mengiris gula merah. Atau iris gula merah nih belang. Asal terhatok tabahin pol-poli. Gabah yang disangrai jangan terlalu lama, nanti bisa gosong. Setelah itu, gabah ditumbuk sampai kulit luarnya terbuka. Nah, halus be Saur. Enggak beber ngokak. Kalau nggak halus non saring do toda. Boleh kak. Beras yang sudah ditumbuk disaring kembali sampai mendapat tepung yang halus. Boleh kak. Kalau sudah menjadi tepung, dibagi 3. Karena kami akan membuat pohul-pohul 3 warna. Hijau, merah, dan kuning. Tepung lalu dicampur dengan kelapa parut yang sudah dikukus dan gula merah. Aduk sampai tercampur rata. Coba jangan. Baru kak. Loya huruf kak. Naratai beko. Enggak kak nih. Nah, coba maju rebas gongkom sono kubu bay. Oh, lo kak. Ngadi kepal hamu sudeon. Enggak kak. Nah, on ma pohul-pohuli. Setelah itu, ambil sedikit adonan dan dikepal kuat dengan jari. Makanya kue ini disebut pohul-pohul. Berasal dari bahasa Batak yang artinya kepalan tangan. Kalau sudah berbentuk kepalan tangan, tinggal kukus deh. Kurang lebih 30 menit, pohul-pohul siap dimakan. Sabi kak nih. Tuh dulu kak. Aku. Akhirnya pohul-pohul matang juga. Cantik ya warnanya. Aromanya pengen itu buyun nih. Aku. Kan memang turun. Sekarang mari kita coba. Saya be pohul-pohul bay natta, tata. Pohul-pohul ini dulunya sering disajikan dalam acara adat Batak Marhusip, yaitu musyawarah adat saat persiapan pernikahan sepasang calon pengantin. Sekarang, kue ini banyak dibuat untuk cemilan di rumah atau pesta perayaan lainnya. Yuk nih maju kak. Jadi kak nalawi kak. Jadi mana jadi udah piau pida. Oh, suruh tuh jelau kak. Anyola dong kamu nih. Jala dungi kak, karongan. Ano dalang namang rupiah dulu aja. Tuh mau nang sedih-sedih. Alang kamu mau asa senang kita terus. Teman, sedih sekali rasanya. Kakakku mau pindah rumah karena baru saja menikah. Dalam tradisi kami, semua proses itu ada acaranya. Nanti kami jelaskan deh. Teman, kami sudah ada di tepi Danau Toba nih. Tepatnya di desa Simangulampe.
Di tepi Danau Toba ini masih banyak kita jumpai hewan air, yaitu kopa-kopa. Kopa-kopa sebutan lain dari kerang air tawar. Berwarna coklat kekuningan, hijau kekuningan, sampai hijau gelap. Kami mencari di tepi danau yang berpasir dan tidak terlalu dalam sesuai dengan habitat kopa-kopa. Pasir bisa meningkatkan pertukaran massa air dan tersedianya oksigen, sehingga baik untuk pertumbuhan dan kehidupan kopa-kopa. Selain di danau, kopa-kopa juga hidup di kolam, sungai, atau perairan tawar lainnya. Mencarinya mudah saja teman, hanya meraba dengan tangan atau kaki dan sedikit menyelam. Asik, banyak juga kopa-kopa kami dapat. Ayo dongan-dongan, cari lagi yang banyak. Walaupun dingin, tapi inilah keseruan kami anak-anak Bakara yang tinggal di tepi Danau Toba. Teman, kopa-kopanya sudah terkumpul banyak nih. Sekarang kita masak yuk. Wih, mantap itu deh. Aku udah dapet. Mantap. Aku udah dapet tak. Aku udah. Sebelum dimasak, kopa-kopa harus dicuci dulu ya, untuk menghilangkan pasir yang menempel. Setelah itu, direbus beberapa menit sampai cangkangnya terbuka dengan sendirinya. Mikael, tolong urus kopa-kopanya ya. Aku menyiapkan bumbunya. Hanya dengan bawang merah, bawang putih, tomat yang diiris kecil. Sementara Saor dan Dikmar mengupas pote-potenya. Mengupasnya butuh kesabaran teman, karena bijinya kecil sekali. Kami sengaja tidak pakai cabai, karena pote-potenya bisa menambah sedikit rasa pedas-pedas hangat saat dimakan. Baru sini mau. Asai ho. Dang no be. Orang saya be ho. Bukan hiya membuka nih. Noni alana agak. Oh iya, kami mau olah kopa-kopanya dengan cara ditumis. Teman sampai saya mau pulang. Oh, sampai pulang. Oh, sampai. Setelah kopa-kopa terbuka cangkangnya, kemudian kita keluarkan isinya untuk dibersihkan kembali. Dan juga kita tambah perasan jeruk untuk menghilangkan rasa amisnya. Selanjutnya tinggal ditumis deh. Pertama, tumis irisan bumbu dengan minyak panas. Harum sekali. Masukkan kopa-kopa dan pote-pote. Aduk sampai berwarna kecoklatan dan matang merata. Selanjutnya kasih sedikit garam dan daun bawang supaya lebih gurih. Apinya jangan terlalu besar, nanti malah gosong. Terakhir, masukkan tomat deh. Sebuyan. Di mana ya pulang? Dimar. Buat dia metasi so. Halo. Buat dimar. Kami menyantapnya dengan nasi putih supaya lebih kenyal. Teman, tumis kopa-kopanya sudah matang. Mau dimasak dengan cara apapun dan bumbu apapun, kami suka sekali kopa-kopa. Dagingnya lembut dan rasanya mau nambah lagi dan lagi. Oh iya, kopa-kopa mengandung protein tinggi, juga asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan otak. Teman, tanaman lainnya yang ada di Bakara yaitu ubi. Tanaman ini dapat tumbuh di segala jenis tanah, baik di dataran rendah maupun tinggi. Cara mengambilnya dengan menggali tanah menggunakan cangkul. Gali sampai ubinya terlihat. Hati-hati ya, supaya tidak terkena ubinya. Biasanya dapat diambil dalam waktu paling lama 4 bulan setelah ditanam. Ubi yang kami mau ambil yaitu ubi ungu. Tapi sebutan ubi ungu di sini karena batangnya yang berwarna ungu, bukan umbinya. Umumnya sih, ubi ini termasuk ubi jalar yang berwarna putih. Meski lebih keras dan padat, rasanya tidak kalah manis dengan jenis ubi lainnya.
Ubi jalar sangat tahan dalam kondisi kering pada musim kemarau dan bisa tetap hidup tanpa disiram dalam waktu yang lama. Dan merupakan salah satu bahan pangan berkarbohidrat tinggi yang dibutuhkan tubuh. Jadi, bisa dijadikan makanan pokok alternatif pengganti nasi. Ubinya sudah banyak, teman. Sekarang kami mau antar kakak. Kami juga menambah ubi sebagai campurannya. Tapi harus direbus dulu sampai teksturnya lembek. Dulunya, ombus-ombus dibuat sebagai ucapan syukur atas hasil panen padi. Selain itu, juga disajikan dalam upacara adat masyarakat Batak. Cara membuatnya sih mudah. Aku, kakak, dan Saor membuat adonannya. Dikmar dan Mikael memanaskan daun pisang di atas api. Tujuannya supaya daun pisang menjadi lebih lentur dan tidak mudah sobek, karena ombus-ombus akan dibungkus dengan daun pisang. Ubinya adonan dengan daun pisang dibentuk seperti kerucut dan isi dengan gula merah. Terakhir, kukus deh kurang lebih 30 menit pada dandang yang berisi air yang sudah dipanaskan. Mudah kan? Jolo aja sudah angkat yang sudah canira. Setelah matang, ombus-ombus begitu kenyal dan beraroma daun pisang yang khas. Perpaduan gula merahnya memberi rasa manis dan gurih yang bikin nagih. Ombus-ombus artinya hembus karena disajikan saat masih panas. Makanya harus dihembus atau ditiup dulu sebelum dimakan. Kata kakak, ombus-ombus ini tidak boleh dihabiskan karena akan menjadi sajian saat acara pindahan nanti. Acara pindahan kakak sebentar lagi. Bocah-bocah Tradisi pindah rumah dalam budaya kami disebut manjae, atau memisahkan rumah dari orang tua yang diadakan pengantin laki-laki untuk hidup mandiri. Selanjutnya dari manjae yaitu maningkir tangga, di mana pengantin perempuan beserta orang tua dan keluarga mengunjungi rumah yang akan ditinggali dan makan bersama. Kami berjalan beriringan menuju rumah dengan membawa beberapa perabotan rumah tangga yang nantinya akan digunakan sehari-hari. Sesampainya di rumah, kami disambut oleh orang tua dan keluarga pihak pengantin laki-laki. Lalu diberikan beras di atas kepala saat memasuki rumah baru sebagai simbol untuk tetap teguh dan kuat. Selain itu, sebagai rasa syukur dan doa supaya diberi hal-hal baik ke depannya dan terhindar dari mara bahaya. Kenapa beras? Karena beras memiliki makna yang sangat penting dan bernilai sejarah bagi orang Batak, dari adat istiadat sampai kehidupan sehari-hari. Terakhir, ditutup dengan sambutan dan pesan dari perwakilan keluarga, berdoa, dan makan bersama.
Tradisi seperti ini harus tetap dilestarikan supaya tali silaturahmi tetap terjaga. Aku juga senang sekali melihat kakak bahagia dengan keluarga barunya. Sampai di sini dulu cerita kami ya teman. Jaga dan lestarikan selalu tradisi yang ada di daerah kalian. Salam cinta anak Indonesia.